Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya dimanapun kita berada dari zaman dulu sampai sekarang, manusia itu selalu aja kayak mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Nah, hari ini kita akan coba bedah hubungan yang super mendasar dan kadang rumit antara kita sebagai manusia dengan yang namanya agama. Oke, langsung aja ya. Ini dia rute kita hari ini. Pertama, kita bahas teka-teki manusia itu sendiri. Terus, kita lanjut tur identitas, ngintip dari berbagai kacamata. Habis itu kita lihat soal pencarian universal akan makna, kita ulas teori-teori kepercayaan yang ada, dan terakhir, kita tutup dengan perspektif Islam yang menyatukan semuanya. Jadi, mari kita mulai dari misteri terbesarnya, diri kita sendiri. Coba deh pikirin, di satu sisi kita ini kan makhluk biologis, ya mirip-mirip lah sama hewan lain. Tapi di sisi lain, kok bisa kita bikin lukisan, membangun kota, dan bahkan nanya-nanya, sebenarnya kita ini di sini buat apa? Aneh kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi mesin penggerak semuanya. Sains, filsafat, dan tentunya agama. Semua itu lahir dari rasa penasaran yang sama. Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita untuk mikir lebih jauh, bahwa kita ini bukan sekedar kumpulan daging dan tulang. Oke, buat mencoba jawab pertanyaan super besar tadi, gimana kalau kita jadi detektif sebentar? Kita akan pakai beberapa kaca pembesar yang berbeda, dari biologi, psikologi, sampai filsafat untuk melihat siapa sebenarnya tersangka utama kita ini, manusia. Kalau dari kacamata biologi, ada yang unik banget. Bayi manusia itu lahir dalam kondisi belum jadi, jauh lebih rapuh dibanding bayi hewan lain. Tapi, justru karena kita belum selesai inilah yang jadi kekuatan super kita. Masa kecil yang panjang itu ngasih otak kita waktu buat belajar, beradaptasi, dan akhirnya membangun peradaban yang super kompleks. Sekarang, kita coba masuk ke dalam pikiran. Menurut Freud, di dalam diri kita ini tuh kayak ada perang sipil yang nggak pernah berhenti. Ada si id, bagian diri kita yang maunya senang-senang terus ada superego, si polisi moral yang ngingetin aturan. Nah, di tengah-tengahnya ada ego, yang pusing tujuh keliling mencoba mendamaikan keduanya. Beda lagi nih kalau kita pakai lensa filsafat. Katanya, manusia itu nggak cuma hidup di dunia nyata, tapi kita juga hidup di alam semesta simbol yang kita ciptakan sendiri. Bahasa, seni, agama, semua itu adalah simbol yang kita pakai untuk memberi makna pada hidup. Inilah yang benar-benar membedakan kita. Jadi, setelah kita lihat dari berbagai sudut, biologis, psikologis, simbolis, ternyata ada satu benang merah yang muncul terus-menerus, yaitu dimensi religius. Keingintahuan kita soal hal-hal yang sakral itu kayaknya bukan cuma fitur tambahan, tapi emang setelan pabrik dari diri kita sebagai homo religiosus, alias manusia yang beragama. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Aspek religius ini jangan-jangan bukan hal aneh atau pilihan segelintir orang. Bisa jadi, ini adalah pencarian yang universal yang ada di setiap budaya dan di sepanjang sejarah manusia. Lihat deh, para ahli ini pada dasarnya ngomong hal yang sama. Sejarah dan antropologi itu nunjukin, nggak pernah ditemukan loh ada masyarakat manusia yang hidup tanpa jejak kepercayaan pada sesuatu yang sakral. Ini bukti kuat kalau agama itu bukan sekedar pelengkap, tapi emang inti dari pengalaman jadi manusia. Dalam perspektif Islam, fenomena universal ini punya nama, fitrah. Gagasannya sederhana tapi mendalam. Setiap kita itu lahir dengan semacam software bawaan yang secara alami condong untuk mencari dan mengakui Sang Pencipta. Jadi, agama itu bukan sesuatu yang asing, tapi justru panggilan pulang ke jati diri kita. Tentu saja, para ilmuwan punya banyak teori untuk menjelaskan dorongan universal ini. Kalau kecenderungan ini ada di mana-mana, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Dari mana asalnya? Yuk kita intip beberapa teori yang paling populer. Soal asal-usul agama ini, ada dua kubu besar yang pandangannya, beda 180 derajat. Kubu pertama, teorinya Tyler, bilang kalau kepercayaan kita itu berevolusi. Mulai dari yang sederhana, percaya roh-roh, lalu jadi percaya banyak dewa, sampai akhirnya percaya satu Tuhan. Tapi, kubu satunya lagi, kayak Andrew Lang, justru nemuin bukti sebaliknya. Katanya, banyak budaya purba itu justru awalnya percaya satu Tuhan pencipta, yang kemudian keyakinannya merosot jadi percaya banyak dewa. Selain dua perdebatan tadi, ada juga teori-teori lain yang gak kalah seru. Ada yang bilang agama itu lahir karena kita takut sama petir dan gempa bumi. Ada juga Durkheim yang bilang agama itu sebenarnya lem sosial, cara masyarakat menyembah diri mereka sendiri biar tetap kompak. Dan ya tentu saja ada Freud.
dengan teorinya yang unik, yang menghubungkan agama dengan drama psikologis keluarga di zaman purba. Oke, kita udah dengar berbagai penjelasan dari luar. Sekarang, gimana kalau kita coba lihat dari perspektif yang berbeda, yang mencoba menyatukan semua potongan puzzle ini? Mari kita lihat gimana Islam menawarkan pandangan yang utuh tentang siapa kita sebenarnya. Ini nih yang menurut saya keren banget. Di dalam Al-Quran, kata untuk manusia itu nggak cuma satu, ada beberapa, dan masing-masing punya makna spesifik. Ada Al-Bashar yang nunjuk ke kita sebagai makhluk biologis dari tanah. Ada Anas yang paling sering disebut, menyoroti kita sebagai makhluk sosial. Dan ada Al-Insan yang merujuk pada kita sebagai makhluk berakal, yang bisa punya kesadaran spiritual. Lengkap kan? Nah, ini juga poin penting. Kata agama dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya terjemahan yang kurang pas untuk konsep al-din dalam Islam. Al-din itu jauh lebih luas. Ini bukan cuma ritual di hari tertentu, tapi ini adalah sebuah cara hidup yang utuh, sebuah sistem operasi kehidupan. Jadi, intinya begini. Dari sudut pandang ini, beragama itu bukan seperti kita menginstal aplikasi baru di hidup kita. Justru sebaliknya, ini adalah proses kembali ke setelan pabrik, menjalankan sistem operasi bawaan kita yang udah dirancang dari awal untuk memenuhi semua kebutuhan kita, fisik, akal, dan jiwa. Dan semua pembahasan ini membawa kita ke sebuah ayat yang sangat kuat. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Saat kita paham betapa mendalamnya kebutuhan manusia akan makna, kita jadi mengerti kalau ayat ini bukan sekedar garis pemisah. Ini adalah prinsip dasar untuk saling menghormati jalan pencarian setiap orang yang akarnya sama, fitrah kita sebagai manusia. Nah, ini pertanyaan penutup buat kita renungkan bersama. Kalau memang pencarian akan makna itu adalah bagian dari desain dasar kita sebagai manusia, lalu gimana caranya kita bisa membangun dunia yang menghormati setiap kode spiritual yang berbeda-beda ini? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.